Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Eko Herdianto dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka Samarinda. Program studi Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 0544173375. Saat ini saya akan melakukan praktikum ketiga untuk mata kuliah struktur data, melakukan algoritma searching ya, terutama untuk algoritma eh, depth first search dan juga breadth first search. Kedua algoritma tersebut akan saya praktekkan dalam video ini. Baik, langsung saja. Yang pertama yang akan saya praktekkan adalah untuk algoritma depth first search atau disingkat menjadi DFS. Klik New Project, kemudian di sini saya akan pilih Java, Java Application. Next, saya beri nama praktikum, kecil aja ya, praktikum 3. Untuk eh, file utamanya, saya akan beri nama main. Seperti ini. Oke, baik. Di sini saya akan hapus dulu eh, komentar-komentar yang ada di lembar kerja baru yang sudah tercreate sehingga menjadi seperti ini. Ya, oke, baik. Untuk algoritma depth first search di sini saya akan membuat beberapa function. Saya akan tuliskan dulu beberapa function yang akan saya deklarasikan di sini. Yang pertama itu ada kelas dari fungsi utama ya. Seperti ini. Kemudian di dalam kelas saya akan bikin beberapa function. Sini langsung aja saya tulis kelasnya ya. Saya kasih nama di sini DFS graph. Nah, di dalam function-function yang ada di depth first graph ini, saya akan buat beberapa fungsi. Yang pertama itu adalah fungsi graph ya. Kemudian yang selanjutnya fungsi @g atau fungsi arah panah. Kemudian saya juga akan membuat fungsi DFS utilities ya. Saya singkat di sini DFS util. Kemudian yang terakhir nanti di sini ada fungsi DFS. Baik, di sini saya akan jelaskan ya untuk fungsi-fungsi yang ada di sini tujuannya untuk apa. Yang pertama dari fungsi grab dulu ya. Di sini akan berfungsi untuk memberi ukuran pada array adjacency ya, DJ ini sesuai jumlah simpul. Nah, ini nanti fungsinya ada di fungsi grab. Kemudian fungsi add g atau di sini saya kasih aja tanda samping panah ya. Di sini nanti berfungsi sebagai membuat ya atau menambah daftar daftar arah panah untuk simpul ya.
dari simpul yang ada. Oke, kemudian fungsi dari DSF util atau utilities nanti adalah untuk menandai simpul yang sudah dikunjungi atau sudah diproses ini. Yang terakhir, fungsi DSF util ini adalah nanti ini adalah fungsi utama untuk membuat array ya, membuat array untuk menampung setiap proses. Oke, tidak lupa juga di sini ada fungsi utama ya. Di sini fungsi utamanya adalah fungsi main. Fungsi utama. Jadi nanti fungsi utama ketika aplikasi dijalankan, maka fungsi main inilah yang akan dijalankan pertama kali. Maaf, di sini ada kesalahan ya. Harusnya di sini static kelas, karena ini kelas. Kemudian di sini saya akan berikan penamanya dengan huruf besar ya, camel case. Baik, saya akan melakukan pengetikan setiap baris kode dari fungsi-fungsi yang ada di sini sampai selesai. Setelah selesai, baru saya akan menjelaskan bagaimana algoritma ini memproses data untuk menghasilkan search yang diinginkan.
This is pretty close proximity-wise. Oke, baik. Kode dari algoritma ini udah selesai. Sudah saya ketik dari awal sampai akhir untuk depth first search. Saya akan jelaskan mulai dari saat program ini akan dijalankan. Ketika program ini dijalankan pertama kali, maka yang akan dikerjakan adalah program fungsi utama main. Nah, di sini kita membuat sebuah uh, grab dengan fungsi dfs grab dengan new dfs grab 7. Nah, di sini kita akan membuat 7 simpul ya atau 7 vertex. Jadi sesuai dari studi kasus yang diberikan itu kita menggunakan 7 simpul atau 7 vertex. Nah, kemudian di dalam 7 simpul ini dimasukkanlah @g ya atau adjacent arah panah. Jadi ini adalah hubungan tetangga ya. Jadi misalnya di sini saya akan simulasikan. Di sini nanti akan ada graf dengan 7 simpul, misalnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini ada 7 ya, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi di sini sampai 6 indeksnya, tapi di sini nilainya ada 7 value ya, atau 7 simpul. Kemudian ADD EJ 0,1 di sini maka simpul ke 0 akan dimasukkan ke nilai tetangganya 1 di dalam linked list. Nanti di dalam 0 ini ada lagi linked list yang memiliki tetangga 1. Kemudian perintah kedua, pada edge atau vertex 0 dimasukkan arah panah atau edge 2. Maka di sini akan masuk lagi 2. Nah, seperti ini ya. Jadi di vertex 0 di sini akan ada arah panah menuju 1 dan 2. Begitu juga perintah yang selanjutnya di sini adalah vertex 1, masukkanlah
list tetangga bernilai 3. Jadi ada arah panah dari 1 ke 3. Bawahnya juga vertex 1 ada arah panah menuju ke 4. Maka di sini kita masukkan 4. Nah, di sini nanti prosesnya seperti ini. Kemudian selanjutnya di step 2, di sini masuk tetangga arah panah ke angka 5 dan juga yang bawah perintah selanjutnya ini menuju ke 6. Nah, jadi seperti ini ya proses yang terjadi pada add edge. Dia akan memasukkan setiap perintah arah panah atau edge ke vertex-vertex yang bertetangga. Seperti ini. Sedangkan yang lainnya tidak menerima edge ya, jadi mereka tidak bertetangga, tidak ada yang menuju ke arah panah vertex yang ini. Kemudian perintah selanjutnya di sini akan print teks awal sebagai judul. Dan terakhir ini adalah perintah DFS 1. Nah, artinya di sini uh, sistem ini akan melakukan pencarian satu ini di dalam fungsi DSF. Yang ini ya. Jadi yang pertama pada saat menjalankan fungsi ini, DFS grep ini, maka yang pertama terjadi adalah ini ya, dia akan membuat variabel v. Variabel v yang pertama kali dibuat pada saat awal running, ini adalah nilai input ya, menangkap nilai input. Yang tadi adalah 7 ya. Nah, kemudian selanjutnya membuat sebuah array. Di sini membuat sebuah array tetangga. Jadi array ini nanti akan dibuat bernama adjacency ya, ADJ. Membuat array ADJ. Nah, kemudian terjadi looping di sini. Setiap indeks yang ada di ADJ ini, sekarang ini kan kosong nih, akan diisi sesuai banyaknya input dari V. Nah, ini ya. Jadi nanti di sini akan ada uh, array yang memiliki nilai kosong sebanyak 7 yang diisi dengan linked list ya. Jadi di sini ada linked list 1, saya kasih singkatan aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi fungsi ini akan melakukan perulangan untuk mengisi setiap indeks dari array kosong tadi dengan linked list, tapi linked listnya masih kosong. Nah, ini sebanyak berapa input yang dimasukkan. Kemudian setelah terbentuk sebuah array linked list di sini, seperti ini ya, tadinya ini masih kosong, dimasukkanlah input berupa daftar tetangga. Nah, fungsi add edge inilah yang digunakan ya. Jadi di sini array ke v ya. Array ke v ini inputnya tadi adalah v. Misalnya yang dimasukkan di sini array ke v ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti setiap tetangga ini akan dimasukkan w. Misalnya ini ya, inputnya v. V di sini 0 ya. Ketika di sini inputnya adalah 0, akan ditangkap nolnya masuk sini. Jadi uh, array indeks ke 0 berarti yang ini add w. Nah, maka indeks ke 0 ini yang tadinya ini akan masuk w. W ini ya, nilai 1 ini akan ditangkap dan masuk ke dalam variabel w. Kemudian dia akan ditambahkan ke dalam indeks v. Nah, indeks V tadi itu adalah 0, dia akan ditambahkan ke dalam indeks 0 ini angka 1. Yang dimana tadi ada linked list kosong, maka sekarang sudah berisi 1. Begitu juga perintah kedua, 0 isi daftar tetangga 2 ke dalam linked list. Begitu juga yang ketiga, 1 isi tetangga 3, 1 isi tetangga 4, kemudian 2 isi tetangga 5, dan sampai 2 isi tetangga 6. Begitulah cara algoritma
fungsi add.ej ini bekerja. Selanjutnya, setelah semua daftar tetangga sudah masuk ke dalam linked list, maka ini adalah output akan cetak judul DFS dengan vertex awal satu, kemudian fungsi DFS ini dijalankan dengan eh, memasukkan nilai input satu. Nah, ini akan masuk ke dalam fungsi DFS ya. Angka satu ini akan masuk ke dalam variabel V. Setelah variabel V ini menangkap nilai satu, maka selanjutnya fungsi ini akan membuat suatu variabel array bernama visited dengan nilai boolean. Jadi di situ akan bernilai boolean ya. Jadi boolean itu hanya true dan false. Nah, jadi ini akan bernilai true atau false. Kemudian selanjutnya setelah membuat array visited, progress DFS util akan dijalankan ya di sini. Function DFS util ini ada di sini. Nah, dia akan menjalankan fungsi ini, menangkap variabel v tadi diisi dengan satu, kemudian visited. Visited ini dibawa ke dalam sini ya, dibawa ke dalam proses DFS util. Maka di sini diterimalah angka satu dan array visited itu. Kemudian dijabarkan di sini visited v artinya kunjungan untuk nilai satu tadi sama dengan true. Maka sistem print out v plus spasi ya di sini. Jadi nanti akan tercetak angka satu, kemudian spasi, kemudian iterator integer i. Di sini iterator ini adalah sebuah fungsi yang bekerja untuk menelusuri apa yang ada di dalam suatu array ya. Jadi di sini iterator itu namanya i. Kemudian apa yang ditelusuri? Di sini yang ditelusuri adalah array adjacency yang tadi dibuat ke daftar variabel v satu tadi. List iterator dia akan melakukan literasi jika ada nilai selanjutnya. Artinya di dalam daftar tetangga ini ada nilai selanjutnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam n. Index ini nilai selanjutnya ya, akan masuk ke dalam variabel n jika variabel n ini, nilai n ini belum dikunjungi atau belum diproses, maka dia akan diproses ke fungsi ini lagi. Jadi ini adalah fungsi yang menjalankan fungsi itu sendiri ya. Dia akan menjalankan fungsi dirinya sendiri sampai dengan tidak ada lagi yang belum dikunjungi di sini. Nah, akan berjalan terus. Maka hasilnya nanti akan muncul list kunjungan yang terjadi pada saat proses fungsi depth first search ini dijalankan. Baik, langsung saja saya jalankan ya fungsinya agar kita lihat bersama outputnya seperti apa. Nah, ya ini outputnya sudah keluar ya. Jadi DFS dengan vertex awal satu, ini adalah judulnya. Kemudian nilai yang dikunjungi ya. Jadi nilai yang dikunjungi di sini ada satu, kemudian tiga, kemudian empat. Ya, seperti itu ya. Jadi di sini sudah selesai proses literasinya. Bagaimana jika saya ganti? Yang dicari misalnya nol. Saya run ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ketika kita masukkan yang dicari adalah nol, maka semuanya akan keluar ya sampai dengan 6. Bagaimana kalau yang dicari adalah 2? Ya, seperti ini ya. Baik, sampai di sini praktikum untuk algoritma searching khususnya algoritma depth first search sudah selesai running dan berhasil dengan output seperti ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih.